Halo, perkenalkan, saya Pestaria Pratiwi Hutahayan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu buku yang saya baca dari Lutfi Trisandi Rizky dan Iin Susanto. Judulnya adalah 10 Langkah Menjadi Financial Planner untuk Diri Sendiri. Buku ini dikhususkan untuk karyawan ya. Langsung aja yuk, apa itu tadi 10 langkah yang dibilang di judulnya? Yang pertama, tentukan tujuan keuangan. Yang kedua, membuat catatan kebutuhan. Ketiga, menyiapkan dana darurat. Keempat, membeli asuransi. Kelima, menabung. Keenam, investasi. Ketujuh, utang. Kedelapan, biaya pendidikan anak. Sembilan, persiapan pensiun. Dan yang kesepuluh, segera. Emang sepenting itu ya perencanaan keuangan sehingga perlu dilakukan? Iya, jawabannya perlu dan penting banget. Mengapa? Karena perencanaan keuangan mengajarkan kita untuk hidup teratur, untuk hemat, untuk lebih leluasa menggunakan uang dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Kita juga akan terdorong untuk melakukan investasi dan lebih dapat mengendalikan diri. Langsung aja ya, kita bahas apa itu tadi 10 langkah yang dimaksud satu persatu. Langkah yang pertama yaitu tentukan tujuan keuangan. Nah, untuk tujuan keuangan sendiri terbagi menjadi 3 jangka waktu. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Artinya tujuan keuangan itu ingin dicapai dalam jangka waktu 0 sampai 1 tahun. Untuk jangka menengah, tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam waktu 2 sampai 5 tahun. Sedangkan tujuan jangka panjang, tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Oke, dalam menentukan tujuan keuangan, harus kita ketahui kemana kita mau membuat tujuan dan apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada metode yang bisa digunakan, namanya metode SMART: spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Untuk spesifik dan measurable artinya kita mengetahui dengan jelas dan terukur apa yang menjadi tujuan keuangan kita. Untuk achievable, artinya kita mengetahui tindakan yang harus kita lakukan itu mungkin kita capai atau tidak. Selanjutnya, realistik, tujuan yang dibuat harus realistis dan relevan. Selanjutnya adalah time bound, artinya kita harus menetapkan target waktu untuk memudahkan kita mengevaluasi kemajuan dari setiap perencanaan tujuan keuangan kita tadi. Langkah yang kedua yaitu membuat catatan kebutuhan. Untuk membuat catatan kebutuhan ini ada 3 stepnya ya. Membuat catatan kebutuhan, membuat skala prioritas, periksa dana yang dimiliki. Setelah kita buat nih catatan kebutuhan kita, oh iya, yang perlu diingat adalah kebutuhan itu nggak sama ya dengan keinginan. Kebutuhan itu juga kita harus ada prioritasnya nih, kayak step yang kedua tadi. Apakah prioritas itu primer, sekunder, atau tersier? Gitu ya. Selanjutnya, periksa dana yang dimiliki. Artinya kita harus menyesuaikan nih catatan kebutuhan kita dengan kondisi keuangan kita. Untuk langkah yang ketiga yaitu menyiapkan dana darurat. Emang penting ya dana darurat? Iya, mengapa? Karena yang namanya hidup di dunia ini yang penuh risiko, selalu ada kemungkinan untuk kehilangan pekerjaan. Kita juga bisa jadi ada risiko terserang penyakit, atau bisa jadi karena suatu keadaan sehingga kita harus mengundurkan diri dari pekerjaan yang saat ini kita jabat. Bisa jadi juga ada anggota keluarga atau kerabat yang di luar kota yang meninggal dunia sehingga membutuhkan biaya untuk kita ke sana. Bisa jadi ada juga bocor nih bagian rumah kita atau ada yang rusak gitu kan. Nah, itu harus segera diperbaiki. Atau kita tiba-tiba sakit terus butuh dana segar padahal kita nggak punya uang. Ada sih asuransi, tapi asuransinya sifatnya reimburse. Nah, sehingga untuk dana darurat sendiri harus disiapkan dengan cara yang pertama itu dana daruratnya liquid, artinya bisa diambil setiap saat dan rekeningnya itu dipisahkan ya dengan rekening gaji biar nggak kepake. Selanjutnya dana darurat hanya boleh diambil untuk sesuatu yang sangat mendesak dan tidak boleh ditunda. Yang ketiga itu jumlahnya ideal, yaitu 6 kali dari total pengeluaran setiap bulan bagi yang single dan 12 kali dari total pengeluaran bagi yang sudah berkeluarga. Ada tips nih tentang dana darurat. Dikarenakan dana darurat juga memiliki rekening, maka jangan simpan kartu ATM di dompet ya. Lanjut aja nih kita ke langkah yang keempat yaitu membeli asuransi. Kenapa ya kita harus punya asuransi? Jawabannya karena hidup penuh dengan risiko.
Risiko biasanya berhubungan dengan kerugian. Sehingga di sini nih peran asuransi, yaitu salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Asuransi itu bisa jadi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi lainnya. Asuransi lainnya ini misalnya mobil atau aset yang lain lah gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke step yang kelima, yaitu menabung. Dalam menabung kita harus punya tujuan. Jadi kita lebih semangat nih nabungnya, nggak asal-asal nabung ya. Selanjutnya kita harus memahami dan menyadari kemampuan finansial kita. Kita pengen sih menabung, tapi nggak logis. Misalnya kita menabung 80% dari total penghasilan kita. Kan nggak logis ya. Kebutuhan operasional kita juga harus kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya anggap menabung adalah suatu keharusan. Benar, berapapun yang bisa kita tabung, tapi menabung adalah suatu keharusan. Selanjutnya, rekening tabungan sebaiknya terpisah dan tidak ada kartu ATM supaya nggak gampang kepake untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu investasi. Nah, disinilah perbedaan menabung dengan investasi. Kalau menabung, menyisihkan penghasilan untuk disimpan, kita memenuhi kebutuhan jangka pendek. Terus menabung itu nggak memperhitungkan inflasi, sedangkan investasi kita menyisihkan penghasilan untuk disimpan agar bisa dipergunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, investasi juga sangat memperhitungkan inflasi yang merupakan penurunan nilai mata uang. Apa aja sih contoh investasi? Bisa jadi reksadana, emas, obligasi, saham, ataupun properti. Jika kita hanya menabung saja tanpa berinvestasi, maka nilai uang kita tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Itu kira-kira. Oke, step yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, hutang. Nah, ini nih biasanya anak milenial sukanya ngutang gitu ya. Yang penting penuhi gaya hidup. Enggak ya teman-teman. Jadi utang itu terbagi menjadi dua. Utang konsumtif dan utang produktif. Utang konsumtif adalah segala jenis hutang yang mempunyai ciri khas. Misalnya nih, aset yang dibeli secara berutang akan turun sejalan berjalannya waktu. Yang kedua, yang dibeli dengan cara berutang tidak dapat memberikan income yang sama atau lebih besar dari biaya cicilan. Selanjutnya, tidak perlu jaminan dan biasanya dikenakan suku bunga yang sangat tinggi. Sedangkan utang produktif itu adalah segala jenis utang yang mempunyai ciri khas sebagai berikut. Misalnya nih, aset yang kita beli secara berutang akan meningkat sejalan dengan waktu. Atau yang dibeli dengan cara berutang dapat memberikan income yang sama atau bahkan lebih besar dari biaya cicilan. Jadi utang produktif itu dibolehin ya. Tapi kalau utang konsumtif, no. Oke, selanjutnya biaya pendidikan anak, ini adalah langkah yang ke-8. Biaya pendidikan anak itu bisa dalam bentuk tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, investasi reksadana. Oke, apa sih perbedaan tabungan pendidikan dengan asuransi pendidikan? Nah, kalau asuransi pendidikan itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sedangkan tabungan itu merupakan produk bank. Yang kedua, walaupun kita udah lunas nih kewajiban premi sebelum tanggal jatuh tempo asuransi pendidikan, tapi baru bisa dipakai pada saat tanggal jatuh tempo atau pada saat meninggal dunia. Sedangkan tabungan pendidikan bisa dicairkan ketika sudah menyelesaikan kewajiban menyetorkan dana sampai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, atau ketika sudah tidak mampu lagi membayar. Yang ketiga, apabila terpaksa mencairkan dana sebelum waktu yang telah ditetapkan, biaya potongan asuransi pendidikan biasanya lebih besar dibandingkan dengan tabungan pendidikan. Yang keempat, asuransi pendidikan hanya bisa cair ketika anak lulus SD, SMP, atau SMA, atau ketika hendak masuk perguruan tinggi. Sedangkan tabungan pendidikan akan cair untuk jangka waktu yang sudah disepakati duluan nih di depan antara klien dengan bank. Kemudian, tabungan pendidikan lebih berfungsi sebagai investasi, sedangkan asuransi pendidikan lebih menekankan fungsi proteksi atau perlindungan. Gitu ya kira-kira. Langkah yang ke-9 yaitu persiapan pensiun. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan dari sekarang agar masa pensiun tenang dan bahagia. Ada 4 nih. Buat rincian biaya kebutuhan atau pengeluaran setiap bulan sehingga dapat berhemat yang bisa digunakan untuk berinvestasi demi mempersiapkan masa pensiun.
Kedua, jika masih berhutang, jangan tunda-tunda untuk segera melunasi. Yang ketiga, jangan lupa membuat rekening untuk dana darurat ya. Yang keempat, berinvestasilah karena nilai investasi akan ikut seiring dengan perkembangan zaman gitu ya kira-kira. Langkah yang terakhir, langkah yang ke-10 adalah segera. Ya, segera lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda, karena semakin segera, semakin cepat, semakin baik. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.